Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas materi tentang perilaku kekerasan dan soft skills. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11, di mana anggotanya yaitu saya sendiri, Fadila Aulia Kilian, dan Megawati. Materi ini akan dibawakan secara bergantian oleh Citra Widya, Fadila Aulia Kilian, dan Megawati. Soft skill. Soft skills merupakan keunggulan personal seseorang yang terkait dengan hal-hal non-teknis, termasuk kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, dan kontrol diri. Maksudnya yaitu, soft skill adalah sebuah kemampuan seseorang yang terlahir secara alami yang terkait dengan kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, dan kontrol diri, di mana kemampuan ini dapat kita jabarkan menjadi kemampuan mendengar yang baik, pikiran dan perkataan yang positif, mempunyai kemampuan dalam memimpin, mudah beradaptasi dengan orang lain, mudah berkomunikasi, kemampuan mengatur waktu, dan tahu kapan harus diam, dan lain-lain sebagainya. Soft skill berpengaruh kuat terhadap kesuksesan seseorang dan memperkuat pembentukan pribadi yang seimbang dari segi hard skill. Maksud dari kalimat ini yaitu, ketika kita mampu berkomunikasi dengan orang lain, itu tandanya kita bisa mendapatkan relasi yang banyak. Contoh lainnya adalah ketika kita mudah beradaptasi dengan orang lain, maka akan mempermudah proses pekerjaan berlangsung. Sehingga tanpa sengaja itu berpengaruh pada karir atau kesuksesan kita. J. Halobah dalam Sururin 2004 halaman 4 mengatakan bahwa agama adalah cara bertingkah laku sebagai sistem kepercayaan atau sebagai emosi yang bercorak khusus. Agama menurut Toles adalah hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dia percayai sebagai makhluk atau sebagai wujud yang lebih tinggi dari manusia. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental, baik berupa neurosis maupun psikosis, penyiasatan diri terhadap lingkungan sosial. Agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kesehatan. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun. Ia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya, sehingga ia akan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam agama kita diajarkan untuk mengamalkan nilai-nilai agama, seperti bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dalam menjalani kehidupan kita senantiasa tidak merasa cemas dan tidak memiliki beban dalam menjalani kehidupan ini, karena kita percaya akan rencana Tuhan atau rencana Allah. Psikologi agama merupakan salah satu bukti adanya perhatian khusus para ahli psikologi terhadap peran agama dalam kehidupan dan kejiwaan manusia. Dalam beberapa bukunya, Sigmund Freud yang dikenal sebagai pengembang psikoanalisis mencoba mengungkapkan hal itu. Agama menurut Freud tampak pada perilaku manusia sebagai simbolisasi, di mana simbolisasi ini dari kebencian terhadap ayah yang direfleksi dalam bentuk rasa takut kepada Tuhan. Nah, selanjutnya adalah perilaku kekerasan. Perilaku kekerasan adalah suatu bentuk kemarahan. Perilaku kekerasan biasanya untuk menutupi kekurangan percaya diri. Perilaku kekerasan dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal, dan dapat juga dilakukan secara fisik. Nah, perilaku kekerasan dalam bentuk verbal, misalnya mengancam, sedangkan perilaku kekerasan dalam bentuk non-verbal dilakukan dengan menyerang orang lain, memukul, menendang, atau merusak lingkungan. Penyebab dari perilaku kekerasan sendiri adalah karena ketidakmampuan dalam melakukan coping terhadap stres, ketidakpahaman terhadap situasi sosial, tidak mampu untuk mengidentifikasi stimulasi yang dihadapi. Contoh soft skills. 1.
Komunikasi merupakan kemampuan yang bisa diasah, yaitu mendengar aktif, negosiasi, public speaking, storytelling, komunikasi nonverbal, komunikasi verbal, presentasi, dan organisasi. 2. Problem solving. Soft skill di bidang problem solving misalnya adalah kreativitas, research, manajemen risiko, kerja sama tim, dan berpikir kritis. 3. Kepemimpinan. Beberapa keterampilan dalam kepemimpinan yaitu manajemen konflik, delegasi, membuat keputusan, manajemen proyek, dan monitoring. 4. Adaptasi. Kemampuan adaptasi yang bisa dipelajari yaitu konsistensi, organisasi, optimisme, fleksibel, dan komunikasi. Yang kelima, etika kerja. Berikut kemampuan dari etika kerja yaitu integritas, gigih, manajemen waktu, perhatian yang detail, dan teamwork. Pengembangan soft skill. Pengembangan soft skill berhubungan erat dengan kecerdasan emosi. Ada dua hal utama yang berkaitan dengan kecerdasan emosi, yaitu mengenali dan mengelola emosi. 1. Mengatur emosi. Salah satu upaya pengembangan soft skill yaitu dengan cara mengatur emosi atau mengendalikan emosi. Di mana mengendalikan emosi ini penting karena jika kita sedang dalam emosi negatif, seperti marah, maka ini dapat membahayakan kesehatan diri sendiri dan hubungan pekerjaan dengan orang lain. 2. Mengkomunikasikan diri dengan baik. Merupakan salah satu upaya pengembangan soft skill karena kita harus bisa memahami dan mengerti diri kita sendiri agar dapat memaksimalkan kemampuan yang ada pada diri seperti dapat mengontrol diri dari emosi negatif. 3. Mengubah pandangan terhadap sesuatu. Dalam pengembangan soft skill, yaitu bisa berkaitan dengan mengkomunikasikan diri, seperti kita mengubah pandangan atau persepsi kita terhadap diri sendiri, seperti takut untuk berbicara kepada banyak orang dalam sebuah forum. Padahal, sebenarnya kita mampu melakukan dan mengatasi masalah tersebut dengan berusaha percaya diri. 4. Selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam pengembangan soft skill, kita harus banyak berinteraksi kepada orang lain untuk menambah ilmu dan wawasan serta menambah relasi. Studi empiris kesehatan mental, perilaku kekerasan, dan soft skills. Secara empiris, penelitian dalam bidang psikologi, khususnya psikologi Islami, menunjukkan adanya pengaruh soft skills, kepercayaan eksistensial, dan variabel-variabel psikologis lainnya terhadap kesehatan mental. Hasil penelitian mengenai model penanggulangan perilaku kekerasan berbasis soft skills menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan soft skills terhadap perilaku kekerasan. Kajian mengenai model penanggulangan perilaku kekerasan berbasis optimalisasi potensi soft skills, Talib 2009, Kesehatan Mental dan Kepercayaan Eksistensial, Talib 2005.